Pelajaran kita, mari kita awali dengan doa yang dipimpin oleh Kresensia. Siap, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Nama dan Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kresensia. Oke, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu. Angelius Yohanes Loe, Ya ampun, terus Ibu. apa dia tidak datang? Ada yang tahu? Tidak tahu. Dia di pesta dan di pembaka. Anisya Molo, Aprilia Ertamane, Arkilos Lentakae, Belandina Maluni, Celestina Una, Hadir, Ibu. Carmelita Altae, Hadir, Ibu. Norviana Agatha Poa, Belum datang, Ibu. Ida Rizlika, Joa Baptista Sanchez, Presia Hadir, Ibu. Maria Anka Veka, Maria Bota, Maria Katina Lisa Sain, Maria Eta Oki, Hadir, Ibu. Maria Chani Serang, Hadir, Ibu. Maria Ivencia Seu, Hadir, Ibu. Martina Mau, Ada, Ibu. Martina Stefania Nabu, Melania, Hadir, Ibu. Ojorio, Halo, Pak. Priscilia, Sakit, Ibu. Venidora Eni, Vincentius Vaz, Alfa. Yohanes Baptista atau Asnanis. Masuk, silakan. Ibu terlambat. Ibu ada yang terlambat. Tidak apa-apa. Novelina Narisa Messi, Johannes Benmina Pria, Jovita Luru, Rosalinda Marseran. Ini apa ya? Iya, Ibu. Oke, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, untuk adik Venidora ini saya maju ke depan untuk pimpin kita satu lagu.
contohnya seperti menyanyi. Menyanyi itu jadi, oh saya tahu sebetulnya kemampuan itu bernyanyi. Dengan menyanyi itu, tapi saya tidak tahu menyanyi itu kita hanya menyanyi tiap hari itu saja, atau kita harus melatih kita menyanyi dulu. Oh sebenarnya berarti saya berlatih menyanyi. Kalau ada ikut sponsor di gereja-gereja kita ikut. Begitulah kita punya suara supaya kita suara semakin bagus. Setiap orang pasti mempunyai kemampuan atau potensi yang harus dikembangkan dalam hidup, baik yang berupa bakat, kemampuan bersifat karakter maupun kebiasaan. Oke, kalian perhatikan gambar ini. Di sini mereka sedang berbuat apa? Bola apa yang digunakan itu? Nah, ini adalah salah satu contoh kemampuan yang ada dalam diri mereka. Jadi, mereka memiliki kemampuan bermain basket dan mereka melatih diri dengan cara bermain setiap hari di sekolah. Itu contoh yang dapat mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri mereka. Untuk itu, tugas dan kewajiban bagi setiap orang adalah harus berusaha untuk menemukan dan mengembangkan. Untuk dapat menemukan kemampuan diri, pertama-tama harus dilakukan sendiri. Walaupun seringkali membutuhkan bantuan orang lain, kita perlu mencari informasi dengan bertanya kepada orang yang dekat dengan kita dan sungguh-sungguh mengenal kita. Sekarang kita buka Injil Matius bab 25 ayat 15 sampai dengan 30. Bab 25. Kenapa tidak bawa? Tadi bawa ya. 25 ayat 15 sampai dengan 30. Kita baca satu-satu ya, supaya kita juga tahu kita punya cara baca supaya lebih baik lagi dalam istilah-istilah. Oke, mulai dari Chandra silakan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hari kerajaan surga sama seperti seorang yang bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakannya hartanya kepada mereka. Lanjut, kita baca satu-satu ayat ya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera
dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tali. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan mengugut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu
menyalahkan Tuhan. Para murid Yesus rupanya melakukan hal yang kurang bersama. Mereka bingung dan menyalahkan Yesus, seolah-olah Yesus tidak peduli dengan nasib mereka. Seperti nampak dalam ungkapan, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa." Mungkin dalam bahasa manusia sekarang, hal tersebut dapat berbunyi, "Mengapa saya tidak dilahirkan dengan wajah cantik atau ganteng? Mengapa orang tua saya miskin? Mengapa saya tidak sepintar dia? Mengapa engkau menciptakan aku dalam keadaan?" Tetapi ada hal yang menarik dari ketimbang tersebut. Ketika sadar akan berbagai keterbatasan kemampuannya, para murid Yesus pergi mencari kemampuan Yesus. Mereka sadar bahwa saat menghadapi keterbatasan, manusia perlu memberanikan diri meminta bantuan orang lain, terutama Tuhan. Syukur atas hidup. Tentunya orang mampu bersyukur jika mendapat kegembiraan atau penghasilan atau hal-hal yang menyenangkan dirinya. Tentu saja hal ini sangat tergantung pada pandangan dan sikap orang terhadap kehidupannya. Ada orang yang memandang hidup ini sebagai beban, takdir, dan seni. Hidup adalah anugerah Allah sendiri yang patut disyukuri. Artinya, hidup telah diberikan oleh Allah kepada ciptaannya. Maka sudah selayaknya setiap orang wajib bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi hidup tersebut. Setiap orang beriman perlu mensyukuri hidup, baik dalam peristiwa kegagalan maupun peristiwa keberhasilan. Orang yang disembuhkan hanya satu orang yang kembali dan bersyukur. Orang tersebut adalah orang Samaria yang dianggap orang kafir. Menurut orang-orang Yahudi, hidup ini dilihat sebagai suatu seni karena hidup ini sungguh indah. Artinya, mengandung keanekaragaman warna kehidupan, yaitu ada suka, ada duka, ada yang gagal, ada yang berhasil, ada manis, dan ada pahit. Oke, adik-adik sekalian, pelajaran kita cukup sampai hari ini. Semoga materi yang dibawakan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kemampuan yang ada dalam diri kita masing-masing dapat dikembangkan. Jadi seperti menyanyi, memasak, itu harus dikembangkan lagi supaya jadi orang yang hebat dan bisa mendapatkan uang. Oke, sebelum kita tutup pelajaran kita, Eze maju untuk kita menyanyi satu lagu untuk kita tutup pelajaran kita. Ayo, semangat deh.
minggu depan kayak mau makan yang lebih besar. Kalau sama dulu